Jadi akhirat itu apa? Akhirat itu adalah terminal terakhir, akhir, sekaligus juga terminal awal. Jadi kita ini makhluk apa? Aslinya kita ini makhluk akhirat, sedang dikaryakan di dunia, membawa nilai-nilai akhirat yang disebut dengan nilai-nilai keilahian. Makanya ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, bukan hanya wajibul wujudnya yang ditiupkan, tetapi juga sifat karakternya Allah. Maka dirangkum dalam 99 asmanya Allah. Jadi saat ruhku ditiupkan itu, ditiupkan juga Ar-Rahman, ditiupkan juga Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajid, Al-Jabbar, sampai As-Sobur, semuanya itu ada. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang dirimu sudah ada dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya keluar. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan yang kita butuhkan? Karena nyarinya selalu keluar. Makanya carilah ke dalam dirimu sendiri. Itu namanya meniti ke dalam diri. Gitu. Jadi tugas kita di dunia adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berkarya, yang berguna untuk orang banyak. Bikin sendok aja udah ada gunanya hidup tuh. Bikin garpu tuh ada gunanya hidup itu. Bikin kain ada gunanya tuh hidup. Ya. Nah, kita ini selama ini mengatakan manusia berguna itu yang rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu sampai-sampai dia melupakan dunianya. Nah, itu sudah salah kaprah. Sehingga kita menjadi orang yang usil pada orang lain ketika orang lain berkarya. Kan sekarang ya, kalau orang tidak berbuat apa-apa, asal kelihatan saja menjalankan ritual agama, kan disebut soleh. Kan soleh itu ukurannya itu. Ngaji seminggu tiap hari, kerja enggak. Makanya ngaji itu nggak usah sering. Ya, nggak usah sering. Kalian tuh seragam sampai 7, tas 7, tasbih 7. Saya cuma khawatir aja, keseringan seminar, kapan mau mengamalkan hasil seminar? Seminar terus. Kan sekarang ini kan asal orang rajin seminar dapat sertifikat kan gampang naik pangkat. Besok-besok sudah jadi guru besar aja. Kan gitu kalau PNS. Ya saya cuma khawatir aja, itu yang seminar tiap hari, kapan dia punya waktu ngamalin hasil seminar? Sama dengan orang yang ngaji tiap hari, kapan ngamalkan hasil pengajian? Soleh itu bukan di pengajian. Kalau lagi begini kalian duduk di depan saya, kan kalian itu kelihatan seperti baik. Kalau di depan saya gini, kelihatan seperti sabar. Kalau udah pakai baju rapi gini, kan kelihatan seperti soleh. Kelihatannya. Padahal tidak ada ujian apa-apa di sini. Tidak ada ujian apa-apa di sini. Ujian yang sebenarnya itu ketika kalian keluar dari sini. Naik sepeda motor, jalan macet, stop. Jangan hidupkan klakson. Jangan nyalip kiri kanan di situ. Aslinya kalian tuh kelihatan. Di sini ya, cari orang sabar, susah saya ngukurnya. Tapi di jalan deh orang sabar kan gampang. Betul nggak? Nyalip kiri, nyalip kanan. Udah jelas di stopan, masuk sini, masuk sini. Padahal diam aja. Kan ketika stopan sudah warna hijau, kan jalan juga. Di situ saya bisa lihat orang yang gak sabar. Di sini semua kelihatan seperti sabar. Jadi sebetulnya ketika sedang di masjid gini, kalian itu semua sedang pakai topeng. Sedang berpura-pura jadi orang baik. Keluar dari sini, sendalnya keinjek orang. Udah mulai nyolot itu. Itu aslinya tuh di situ. Nah, kita ini selama ini mengukur kesolehan dengan alat ukur yang salah. Kalau orang sudah putih ke atas, putih ke bawah, pakai ubal-ubal putih, sorban putih, tangannya cuma muter-muter tasbih, soleh. Padahal itu baru kelihatan soleh. Orang soleh itu bikin pesawat. Orang soleh itu riset setiap hari. Bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan. Bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan. Bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin. Sehingga listrik itu tidak boros. Karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya. Bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab. Semakin mudah.
Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja. Jalan Sariwangi, nomor 51, nyampe. Lurus, 5 km belok kanan, 10 km belok kiri. Jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir gak, kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi. Harus menguasai bahasa program. Harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi. Kalau saya cerita itu pasti kalian gak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus gak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh saya bilang. Saya lihat banyak mahasiswa saya, di sudut-sudut kampus itu, baca Quran. Dan Qurannya tuh gak suka yang gede-gede, saya juga heran. Yang kecil gitu. Itu baca Quran. Habis gitu saya tanya, kamu ngerti yang dibaca? Enggak Pak katanya. Dan saya pastikan dia pasti ngaku orang soleh. Dan yang tidak baca kayak dia, pasti dia bilang salah. Ini kan ukuran yang salah. Dan ini harus diperbaiki. Kan ini paradigma yang keliru. Gitu. Nabi Muhammad sedang saum. Ketika disuguhi makanan oleh orang Yahudi. Yang nyuguhi orang Yahudi. Beliau batalkan saumnya. Demi untuk menghormati hidangan yang disajikan oleh orang Yahudi. Soleh apa salah? Seorang nabi kan begitu, kasih contoh. Soleh. Model-model kalian ini. Ada tuh murid saya. Tiap datang ke rumah saya saum. Setiap disuguhi diajak makan sama saya. Maaf ayah, saya sedang puasa. Suatu saat saya juga ngomel aja. Kamu itu gimana sih? Diajak makan sama saya, tiap datang ke rumah saya, saum mulu. Apa yang dicari? Hak tubuhmu kenapa tidak dikasih? Itu sudah kurus kerontang saum tiap hari. Ya ntar penyakitan. Apa disuruh begitu sama semesta? Apa Allah itu yang suka merampas kesenangan kita? Tidak. Allah ingin kamu bahagia, ingin kamu menikmati seluruh ciptaannya.